Apa sih yang membuat Anda concern harus apakan nih Papua? Tidak selesai-selesai nih Papua, makin rame. Kami waktu itu berusaha untuk membebaskan wilayah-wilayah ini dari operasi militer atau dari daerah operasi militer. Papua itu belum. Papua ini masih memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Terutama deposit emas, kayu. Itu jauh Kang Dede. Lelah melelahkan. Operasi militer itu tidak menyelesaikan masalah. Selama masa Orde Baru, apakah masalah Aceh selesai? Enggak. Sekarang di Papua, angka-angka kematian yang tertinggi adalah kematian warga sipil. Ini ada isu lain itu ya. Reformasi. Itu kan mensyaratkan penghapusan komando teritorial. Drone kita itu, ini ada yang bercanda dari pihak aparat. Drone kami itu terbaik Mas Usman, tapi terbaik untuk acara pernikahan. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah KLB? Berbicara dengan prasarana listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Bung Usman, ada satu hal yang menurut saya seharusnya juga kita bahas kalau ngomong reformasi. Bukan cuma Pulau Jawa aja yang jadi bahas. Oh iya. Anda sangat concern dengan Papua. Apa Ya. sih yang membuat Anda concern harus apakan nih Papua? Karena menurut saya Tadi udah sampai Halmahera tuh, kita tinggal geser dikit ke... tidak selesai-selesai nih Papua, makin ramai. Mungkin bisa dikasih gambaran Ya, Papua bagaimana itu Anda melihat kalau kasusnya di Papua? dikembalikan ke awal reformasi, itu ada salah satu visi reformasi kami waktu itu yang menuntut agar Aceh, Timor Timur, dan Papua dilepaskan dari status daerah operasi militer. Jadi waktu itu Aceh, Timor, Papua itu masih ada di bawah status daerah operasi militer. Dan itu artinya seluruh pengelolaan pemerintahannya dikendalikan oleh militer. Seluruh pengelolaan penanganan masalah di masyarakat dengan cara-cara militer. Dan karena itulah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi masa itu. Jadi masyarakat yang seharusnya dihadapi dengan layanan umum, dengan aparatur sipil, dengan penegakan hukum, pengayoman, perlindungan, pelayanan, justru dihadapi dengan kekuatan bersenjata, kekuatan perang. Itu yang... Bukannya saat ini di Papua polisi yang di depan ya? Enggak, ini kan lagi kembali ke masa itu, di bawah daerah operasi militer. Nah, kami waktu itu berusaha untuk membebaskan wilayah-wilayah ini dari operasi militer atau dari daerah operasi militer. Nah, Aceh tentu sudah ada perdamaian. Terima kasih untuk semua yang berperan, Pak Yusuf Kala, Pak SBY, dan lain sebagainya. Timor Timur juga saya kira sudah dengan segala perasaan orang Indonesia yang suka atau tidak suka, saya kira Timur Timur Kita ikhlaskan lah mereka jadi otonom, menjadi lebih independen, menjadi lebih bisa mengatur diri sendiri. Dan saya kira prestasinya sekarang cukup baik secara politik, secara indeks korupsi, secara hak asasi manusia, kebebasan gitu. Artinya kekhawatiran yang dulu kita bayangkan, nanti kalau merdeka kan pasti nggak akan hancur gitu. Enggak. Itu sama seperti orang Belanda dulu, kalau Indonesia merdeka nanti akan hancur. Ternyata kan enggak juga gitu ya. Nah, Papua ini belum. Jadi Aceh sudah aman ya. Untuk Timor saya terima kasih ke Pak Habibie memberikan penyelesaian demokratis gitu ya. Meskipun kejahatan kemanusiaannya belum selesai. Papua itu belum. Nah, kebetulan Papua ini masih memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Terutama deposit emas, kayu, mineral, gas, tembaga, banyak lah. Dan itu yang saya kira menjadi sumber konflik di sana. Bukan hanya konflik di sana, tapi konflik orang-orang di sini untuk memperebutkan sumber daya di sana. Jadi konflik ini udah beragam. Ada konflik subnasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah Papua, termasuk kelompok bersenjatanya. Lalu konflik memperebutkan sumber daya alamnya, ini baik itu di sektor publik pemerintahan maupun di sektor swasta antara perusahaan-perusahaan. Yang ketiga adalah konflik-konflik yang sifatnya lokal ini antara penduduk asli dengan pendatang. Ini yang sangat saya khawatirkan sekali sekarang terjadi gitu. Jadi harus ada solusi, harus ada upaya penyelesaian damai seperti Aceh gitu. Kalau memang banyak orang pemerintah, kami tidak ingin Usman dengan pengalaman Timur itu terulang. Ya udah, selesaikan dengan cara Aceh. Meskipun dalam hati saya kadang-kadang kan saya sering pulang-balik Papua itu jauh Kang Dede. Lelah melelahkan. Dan saya sering kali ditelepon, dihubungi sampai minggu-minggu terakhir ini, ya selama belasan puluhan tahun ini. Kalau teman-teman Papua itu ke Jakarta, baik itu aktivis, korban, atau pendeta, atau tokoh adat, atau bahkan anggota MRP misalnya, itu meminta saya untuk membantu dipertemukan dengan pejabat di Jakarta. Dan kadang-kadang Anda ketika tadi diselesaikan dengan cara Aceh,
Lewat perundingan, Lewat perundingan. bukan operasi militer. Bukan. Operasi militer itu tidak menyelesaikan masalah. Selama masa Orde Baru, apakah masalah Aceh selesai? Enggak. Apakah dengan daerah operasi militer di Aceh selesai? Enggak. Di Papua? Enggak. Di Timur? Enggak. Enggak ada yang selesai. Yang ada adalah warga sipil jadi korban, orang Papua jadi korban, orang Aceh jadi korban, orang Timur jadi korban, dan orang Indonesia jadi korban. Maksudnya anggota TNI, anggota Polri. Dan kalau kita lihat sekarang di Papua, angka-angka kematian yang tertinggi adalah kematian warga sipil. Karena mereka nggak bersenjata, mereka orang biasa dan tidak terlibat dalam konflik. Mereka hanya warga biasa. Tapi angka kematian tertinggi yang kedua setelah warga sipil adalah anggota TNI Polri. Baru kemudian anggota OPM, TPNPB gitu. Itu jumlahnya sudah saya sampaikan di Lemhanas, di kantor Wapres, di kantor Kemenko Polhukam, dan tidak ada jalan lain kecuali menyelesaikan secara dialog. Dan Nah, dialog ini siapa aja? Pemerintah. ya, bisa Kemudian, secara adversarial siapa aja? seperti Kalau, Aceh ya. Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Ya. Kalau di Papua, pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka. Nah, belakangan saya sering dengar, Bung Usman, Anda Tapi kan mesti ada tahu. kelompok Papua yang tidak diwakili oleh OPM kan? Oke, mereka sekarang sebenarnya sudah tergabung di dalam suatu wadah persatuan perjuangan untuk pembebasan atau United United Liberation Movement for West Papua, ULMWP itu. Itu adalah wadah perjuangan dari setidaknya 15 sampai 26 organisasi. Dari mulai organisasi pemuda, mahasiswa, sampai dengan kekuatan sayap senjatanya mereka. Gitu. Majelis Rakyat Papua, Dewan Gereja Papua, ini kan Majelis Rakyat Papua ini badan yang dibentuk oleh Undang-Undang Otonomi Khusus, badan resmi negara. Mereka mengatakan dialoglah dan dialoglah pemerintah Indonesia dengan ULMWP. Dengan kata lain, ULMWP adalah wadah tunggal yang mempersatukan berbagai organisasi dan faksi bersenjata di Papua gitu. Yang kedua, yang saya juga ingin tekankan adalah Dewan Gereja Papua sampai tanggal 10 Mei kemarin masih meminta pemerintah Indonesia untuk berdialog, untuk duduk. Mungkin dialognya tidak akan mudah, mungkin dialognya tidak akan cepat, misalnya bulan depan atau bulan Agustus gitu. Seperti Aceh kan memanfaatkan momen Agustus gitu. Aceh saja saya kira perlu waktu itu sejak 2004 terjadinya tsunami sampai ditandatanganinya perjanjian Helsinki itu gitu. Nah, itu perlu ada yang dibicarakan. Kalau orang Papua itu sering mengilustrasikan ke saya itu seperti ini. Ubi. Jadi mereka punya kebun ubi mereka yang tanam, leluhur mereka yang tanam, dan sekarang Jakarta meminta. Mereka bukan tidak mau kasih, mereka mau kasih. Tapi mereka minta izin, tolong biarkan kami yang memotong ubinya. Biarkan saya, Kang Dede, yang memotong ubi supaya permintaan Kang Dede saya penuhi. Yang sekarang terjadi, Kang Dede merebut pisau saya, Memotong sendiri dan mengambil kebun saya dengan membawa senjata. Tapi Bung Usman, agak beda nih Aceh dengan Papua. Bedanya di mana? Aceh itu tercipta perdamaian katanya setelah sumber daya alamnya habis. Ya. Papua ini kan masih banyak seperti yang Anda bilang tadi. Ya. Kayaknya bener nggak nih kira-kira selama sumber daya alam melimpah seperti ini, Ya. penyelesaiannya akan susah kalau harus sampai memang akan berunding. susah. Ini ada governance yang nggak beres, ada tata kelola pemerintahan yang nggak beres, yang berakibat pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Papua. Yang saya maksud governance adalah pengelolaan dana-dana untuk layanan umum. Misalnya dana otsus atau dana alokasi umum untuk Papua misalnya gitu ya. Itu kan seluruhnya sebenarnya untuk pelayanan umum. Tapi kalau kita ke Papua, pelayanan umum itu sangat minimalis. Kalau kita ke rumah sakit, ya jaraknya jauh. Misalnya orang di Asmat pernah ada kelaparan, inget gak? Iya. Itu harus naik perahu, naik boat 2-3 malam. Sampai lokasi, belum tentu ada dokter. Kalau ada dokter, belum tentu ada alatnya. Sekolah juga begitu. Banyak orang di Papua yang kesulitan untuk mendapatkan tenaga pengajar yang terbaik. Karena guru-gurunya tidak semuanya hadir gitu. Ada orang di sana bercanda itu, mungkin guru-gurunya remnya blong. Jadi tidak sempat berhenti di sekolah itu. Terus gitu. Jadi sekolah itu akhirnya tidak ada gurunya gitu. Ada banyak lagi layanan umum lainnya gitu, yang saya kira sampai sekarang pemerintah katanya mencoba memperbaiki layanan infrastruktur. Tapi yang saya lihat infrastrukturnya itu bukan untuk menghubungkan akses orang di Asmat menuju rumah sakit. Tapi untuk menghubungkan lokasi di mana titik-titik eksploitasi sumber daya alam itu bisa segera diekspor melalui pelabuhan-pelabuhan.
Jadi titik-titik arus modal itu yang justru kelihatan lebih diprioritaskan. Dan saya pernah didatangi oleh mungkin belasan kepala suku di kantor Amnesty waktu itu, akhirnya bertemu dengan pelapor khusus PBB untuk hak atas pangan. Jadi mereka mengeluh kenapa Pak Jokowi, mereka menyebut Pak Jokowi, nggak pakai J, Yo. Biasanya orang Papua itu Yokowi menyebutnya. Pak Yokowi itu tidak izin ke saya untuk bangun jalan besar itu. Karena kebun sagu saya terbelah, kata dia gitu. Jadi saya kesulitan untuk menuju kebun sagu saya itu, misalnya itu. Belum lagi yang kayu-kayunya diambil, satwa-satwanya juga diambil. Saya kira beberapa bulan lalu majalah Tempo meliput penyelundupan satwa langka yang menggunakan kapal perang angkatan laut. Itu waktu itu masih Pak Yudo. Kasalnya. Ini gimana? Kita bicara republik, kita bicara negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kita kurang jujur dalam melihat apa sebenarnya masalah. Saya kasihan juga dengan prajurit-prajurit di lapangan itu yang sekarang banyak yang tewas, banyak yang gugur. Kenapa? Karena mereka juga tidak dilengkapi dengan perlindungan yang memadai. Tidak dilatih secara memadai. Mereka hanya dijadikan alat saja untuk terus mempertahankan status Papua ini seperti sekarang. Sementara keuntungan-keuntungan ekonomi politiknya itu dinikmati oleh para petingginya. Yang paling tinggi di bawah, kalau turun itu paling kapten. Di tingkat tertentu tinggi ya paling kolonel gitu ya, menurut saya itu. Saya punya om dulu sampai diminta oleh era Megawati itu untuk menemui Jenderal Yogi misalnya. Ditemui oleh om saya itu muncul di bukunya Eben Kingsbury itu. Jadi prajurit-prajurit kita di bawah itu kan nggak terbiasa juga di pegunungan yang tinggi itu, cuaca yang sangat tinggi, yang sangat dingin, yang sangat tidak menentu. Anda boleh aja memprediksi BMKG, oh ini besok hujan, berarti kita tidak pergi. Ternyata tidak hujan. Oh BMKG mengatakan aman, cuaca baik, kita naik ke atas, tiba-tiba hujan lebat tidak terkira. Nah itu yang dirasakan oleh para prajurit. Makanan juga mereka nggak cukup, Kang Dede. Intinya memang menurut Anda pendekatan keamanan itu usang. Udah, tinggalin aja. Harus lebih baik TNI, prajurit-prajurit itu kembali ke tempat, ke kampung halaman masing-masing, berkumpul bersama keluarga itu. Nggak usah. Apalagi kan TNI sekarang minta penambahan Kodam ya. Ini kita jadi lepas dari Papua soal ini ada isu lain itu ya, yang... Tapi di Papua ini sekarang kan mengalami pemekaran provinsi, pemekaran wilayah yang 4 provinsi. Konsekuensinya juga ingin didorong pembentukan kodam-kodam baru gitu. Menurut saya demokratisasi atau reformasi itu kan mensyaratkan penghapusan komando teritorial. Jadi struktur-struktur komando teritorial di masa Orde Baru, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa itu digunakan sebagai alat pemerintah untuk mengontrol masyarakat, untuk mengintervensi kehidupan sosial politik. Bahkan kehidupan seni dan kebudayaan. Itu Butet Kertarjasa baru pekan lalu kalau tidak salah menulis di Harian Kompas, judulnya Orde Bejo gitu, yang menjelaskan salah satu perbedaan khas dari pemerintahan Orde Baru yang di masa lalu dengan yang sekarang adalah intervensi terhadap orang-orang seni dan budaya. Anda ingin berkarya seni dengan lukisan, dengan teater, dengan musik, tiba-tiba tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Itu kan aneh sekali, intervensinya sudah sebegitu parah. Melalui apa? Melalui militer. Melalui satuan-satuan teritorial yang ada di setiap administrasi pemerintahan sipil. Jadi dia membayangi administrasi pemerintahan sipil. Jadi dia bisa mengintervensi proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kota madya, di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kelurahan. Itu di masa Orde Baru. Itu yang dihapuskan. Posisi Anda jelas harus dihapuskan. Tidak harus dihapuskan, bahkan pasti Anda lebih tidak setuju lagi dengan penambahan 38 Kodam. Oh jelas sekali, ya, saya tidak setuju. Diusulkan oleh Kemenhan dan... Ya, sebaiknya buatlah misalnya katakanlah pos-pos wilayah pertahanan dengan kemampuan yang sangat cepat dalam memobilisasi. Dan itu artinya alutsista, alat utama sistem persenjataan kita ditingkatkan. Kalau Anda ke Papua kan banyak orang bilang, apa sih susahnya melaksanakan operasi misalnya penumpasan kelompok insurgency di sana. Kan kita punya teknologi drone misalnya untuk bisa melihat. Drone kita itu, ini ada yang bercanda dari pihak aparat, drone kami itu terbaik Mas Usman, tapi terbaik untuk acara pernikahan. Jadi bukan untuk operasi semacam itu. Teknologi hanya dimiliki oleh 2 negara terbesar itu, Israel dengan Amerika. Untuk misalnya melihat pergerakan kelompok bersenjata di malam hari itu, dalam kegelapan itu. Untuk perang lah itu. Itu hanya mereka yang punya itu. Kita nggak punya. Nah, teknologi semacam itu yang sebenarnya harus jadi prioritas. Dan yang kedua adalah orientasi pertahanan kita. Kodam, struktur teritorial itu lahir di era perang gerilya. Perang gerilya itu adalah perang kepung kota. Ketika invasi sebagai ancaman di masa itu memang ancamannya fisik.
Jadi pasukan musuh asing, entah Jepang, entah Belanda, Inggris, dan lain sebagainya di masa itu menurunkan pasukan membawa pesawat-pesawat tempur, menurunkan pasukannya itu dengan terjun payung. Atau dengan kapal-kapal perang di laut, sampai Pelabuhan Banten misalnya itu, menurunkan personil-personilnya itu berlarian. Itu dulu, Kang. Itu ketika masuk kota, kita kepung, bisa efektif. Itu pun kalau kita lihat sejarahnya secara adil, selain perjuangan bersenjata Jenderal Sudirman, kan perjuangan diplomasi politik jauh lebih menentukan itu akhirnya. Misalnya kayak Agus Salim atau Syahrir gitu ya, orang-orang yang berjuang secara politik dalam diplomasi itu. Nah kembali ke soal yang tadi, orientasi pertahanan kita seharusnya sudah berubah karena Undang-Undang tentang Pertahanan Negara nomor 3 tahun 2002 itu menjelaskan paradigma pertahanan kita itu berbasis kelautan, berbasis kepulauan. Karena kita ini negara kepulauan, negara kelautan. Bukan negara darat, bukan negara kontinen. Kalau kita ada beberapa bagian yang kontinen, kayak perbatasan Malaysia dengan Indonesia gitu kan, itu kan daratan. Jadi kita mungkin bisa aja memperkuat satuan-satuan darat, misalnya tank-tank kita gitu, Leopard dan seterusnya itu. Tapi terus terang, itu di masa lalu. Kalau di masa sekarang, mungkin Malaysia nggak perlu mengirim pasukan ke pinggir perbatasan. Demikian pula negara-negara lain, mereka cukup mengirim pesawat tempur tanpa awak. Teknologi semacam itu yang harusnya kita kejar gitu. Nah, orientasi pembangunan postur pertahanan yang saya maksud bukan lagi gerilya, itu juga harus mensyaratkan perubahan komposisi matra. Jadi sekarang itu yang harus dibesarkan, diseimbangi lah kalau misalnya itu menyinggung, adalah angkatan laut dan angkatan udara dibesarkan, angkatan udara. Jadi pertahanan udara kita itu kan selama ini dianggap nggak terlalu kuat, bahkan di atas langit Indonesia yang Singapura itu kan ramai itu perdebatannya itu. Demikian pula laut kita. Di Halmahera, di mana ini, Tual, di Maluku itu banyak sekali ikan-ikan kita yang diambil oleh kapal-kapal asing. Di alur lintas kelautan 1, 2, timur, barat, armada timur itu ikan-ikan kita banyak yang diambil. Artinya memperkuat alutsista yang lebih penting ya. Dan mereorientasikan strategi pertahanan kita bukan berbasis hanya darat, tapi juga laut dan udara gitu. Bung Usman. Dan kesejahteraan terakhir. Ya, kesejahteraan udah pasti itu. Harus itu. Nah ini boleh nggak kalau kita sebut ini kecemburuan TNI AD terhadap Polri yang sekarang kan Poldanya di tiap provinsi. Wajar nggak? Ya bisa sih, tapi kan itu karena paradigma lama dulu. Bahwa dulu TNI ada di semua provinsi, ada di semua kabupaten, kota, kecamatan, dan seterusnya. Nah tapi kalau orientasinya itu ke luar negeri, bukan ke dalam negeri, maka itu nggak penting. Itu terlalu kecil buat TNI. Urusan TNI itu berhadapan dengan negara asing, bukan dengan musuh asing. Dan kita harus punya itu, kajian strategis pertahanan. Ya. Yang dulu diharapkan dibentuk sebuah Dewan Keamanan Nasional. Undang-Undang Pertahanan Negara ini sebenarnya mengamanatkan pembentukan Dewan Pertahanan Negara atau Dewan Pertahanan Nasional. Yang isinya para ahli ya, untuk menyusun, merumuskan kajian strategis pertahanan kita, termasuk memetakan apakah kita punya ancaman-ancaman pertahanan dari negara lain. Misalnya dengan Australia, apakah Darwin itu keberadaan misalnya kapal perangnya dan seterusnya itu mengancam kedaulatan kita? Apakah ada pergerakan pasukan? Misalnya Papua Nugini yang berbatasan dengan kita di Wutung dan seterusnya itu, Skou, atau di Pontianak misalnya yang berbatasan dengan Malaysia atau Thailand dan lain sebagainya itu, apakah ada ancaman-ancaman pertahanan dari negara-negara tetangga? Itu yang harus dirumuskan. Nah ini yang, atau apakah perang Rusia di Irak itu, atau apakah Amerika dan Tiongkok, atau apakah Tiongkok dan Rusia yang sekarang ini sedang membuat fakta pertahanan, akan membuka peluang bagi terjadinya perang dunia baru, perang dunia ketiga. Kalau itu ada, apa yang perlu kita siapkan? Melindungi negeri kita, melindungi segenap keselamatan bangsa kita, melindungi teritori kita, integritas teritorial kita, melindungi kedaulatan kita. Nah hukum internasional sebenarnya sudah sangat kuat menjamin perlindungan kedaulatan nasional. Tinggal kemampuan realnya, kemampuan faktualnya. Apakah kita punya kapal-kapal perang yang katakanlah untuk mengejar kapal-kapal asing yang mencuri ikan itu sanggup gitu. Apakah kita punya pesawat-pesawat tempur tanpa awak yang cukup modern? Apakah kita punya tenaga-tenaga ahli di militer, laut, udara, darat atau di Kementerian Pertahanan yang punya kemampuan teknologi yang tinggi sehingga bisa memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk membangun postur pertahanan negara kita sehingga tentara kita benar-benar berorientasi keluar, nggak mikirin lagi urusan dalam. Nah karena itu masih mikirnya ke dalam, akhirnya kecemburuan itu muncul, ditambah dengan ya ini manusia biasa dengan kesejahteraan yang masih sangat minim, kenapa anggota TNI, anggota Polri dapat sekian, saya enggak, kan di Papua juga gitu terjadi.
Anggota TNI, anggota Polri itu kan di bawah juga sering bertemu ya, maksudnya sering berinteraksi gitu. Kamu dapat berapa dari komandan? Segini. Loh, kok saya sedikit gitu kan? Nah itu ada kecemburuan gitu ya. Nah ini di level yang paling bawah dan benturan-benturan fisiknya kan terjadi juga ya. Jangankan di jauh-jauh, di sinilah di Jakarta, di Ciracas gitu kan, atau di Jeneponto belum lama ini di Ciracas, di Nusa Tenggara, benturan TNI Polri di tingkat bawah itu bisa terjadi karena kecemburuan-kecemburuan semacam itu. Dan menurut saya ini harus dipikirkan oleh otoritas sipil, oleh elit-elit sipil untuk memperhatikan dana mereka, kesejahteraan mereka gitu. Bukan mereka yang mencari sendiri kesejahteraan itu. Kalau mereka mencari sendiri kesejahteraan itu, ya akhirnya menyimpang dari tugas-tugas pokoknya, tugas-tugas pertahanan. Oke, artinya masih banyak PR reformasi kita di kalangan sipil maupun di TNI Polri. Juga yang paling penting tadi adalah penegakan hak asasi manusia. Ya. Oke, Bang Usman. Alhamdulillah terima selesai, kasih Kang Dede. atas kesempatannya. Sami-sami, atur Good nuhun people, itu pisan. tadi perbincangan saya dengan Bung Usman Hamid seputar reformasi dan ya aktual juga ada yang kita bahas soal reformasi di beberapa kelembagaan negara dan juga terkait dengan Papua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam.